Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Riro Plautobat dari SMA Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Pada kesempatan hari ini saya akan berdiskusi tentang soft skill. Materi ini sangat perlu disampaikan kepada para calon taruna dan calon taruni di masa latihan dasar disiplin dan keterunan atau Lasardik di SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu. Kenapa kok soft skill sangat perlu khususnya di SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu? Pengertian soft skill sendiri dapat didefinisikan sebagai perilaku personal atau interpersonal yang dapat mengembangkan dan memaksimalkan kinerja humanis serta dapat diketahui setelah dilaksanakan dengan perbuatan non teknisnya. Ini sudah disadur dan ditambahkan definisinya. Kenapa kok soft skill sangat perlu disampaikan pada masa-masa Lasardik untuk taruna-taruni SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu? Yang pertama, karena memang pada visi dan misi di SMK Negeri 1 Pelabuhan Ratu ada salah satunya adalah nomor 7, misinya melakukan sinergitas antara hard skill dan soft skill secara prioritas sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang berwawasan lingkungan. Jadi emang di misinya sudah tertuang harus ada sinergi antara hard skill dan soft skill. Begitu guys. Oleh karena itu menjadi kewajiban bagaimana supaya mendidik taruna-taruni yang bersoft skill tinggi. Kemudian apa sih bedanya soft skill sama hard skill? Sekarang isunya kan pendidikan abad 21 kan seperti itu. Nah, kalau hard skill itu katanya kemampuan teknis, hard skill yang terlihat. Kalau di permainan sepak bola mungkin yang termasuk hard skill seperti lari. Ya, kelihatan itu skillnya. Kemudian menendang, merebut bola atau menangkap bola dan seterusnya. Nah, kalau di permainan sepak bola yang mana yang soft skillnya? Soft skillnya adalah kerjasama. Kerjasama antara tim itu soft skill. Ya, kemampuan yang terlihat setelah tampak non teknisnya dikeluarkan. Jadi nggak kelihatan nampaknya kalau sebelum kemampuan kerjasamanya seperti apa. Atau inisiatif mengambil bola, merebut bola, menangkap bola, misalkan seperti itu soft skill. Atau keberanian mengambil keputusan. Ya, di permainan sepak bola itu berani mengambil keputusan, saya harus lari, saya harus merebut bola dan seterusnya. Serta gigih itu juga termasuk soft skill, semangat, gigih. Nah, ternyata di pendidikan sekarang itu soft skillnya dominan. Malah ada beberapa testimoni yang menyatakan, dari perusahaan sebetulnya banyak menerima yang soft skillnya bagus. Kalau yang hard skill mah kan bisa di training, bisa diolah berapa bulan juga jadi. Tapi kalau soft skill emang harus tertanam, harus menjadi habit, harus menjadi biasa. Makanya mencari para pelamar yang soft skillnya bagus. Beberapa testimoni seperti itu. Malah ada yang mending saya mengambil anak-anak yang attitude-nya bagus daripada yang hard skill-nya bagus. Karena hard skill bisa dicetak dalam waktu dekat gitu. Tapi kalau soft skill harus dididik sampai waktunya lama. Jadi kalau hard skill ini ya berapa waktu tertentu bisa cepat.
Ya, misalkan menendang bola kan bisa itu. Dilatih, seminggu juga sudah bisa dengan teknik-teknik tertentu. Tapi kalau mengambil inisiatif ini harus terbiasa, harus jadi habit. Ya. Harus menjadi kebiasaan supaya suatu saat dalam kegiatan dia bisa mengambil inisiatif. Harus berani mengambil keputusan, harus sudah terbiasa. Harus biasa bekerja sama. Ya. Jangan soloiter. Karena tim bukan personal. Gigih, semangat, ini harus tertanam dulu, harus menjadi habit. Ya, gitu. Jadi testimoni itu menjadi rujukan, khususnya SMK yang harus memprioritaskan soft skill. Beberapa atribut soft skill ini, komitmen ini kan soft skill, inisiatif harus muncul. Orang tidak semua punya inisiatif yang bagus. Banyak orang, banyak siswa, banyak taruna yang lewat di jalan ada sampah di depannya, tidak ada inisiatif untuk mengambil. Kenapa? Ya karena soft skill mahal ini, harus terlatih dulu. Ya, harus terlatih dulu inisiatif. Kemampuan untuk belajar harus ada. Handal, ya, percaya diri. Ya, pede ini soft skill ini. Orang biasanya lemah di kelas, suruh maju, nggak percaya diri, nggak bisa, nggak tahu, nggak bisa. Itu kan soft skill, itu harus dididik. Nanti di tempat pekerjaan harus percaya diri. Apa yang kita lakukan, yakinkan bisa. Di tempat pekerjaan jadi perwira, membawa kapal, harus percaya diri dengan kemampuan yang kita punya. Harus percaya diri nyampe kapalnya selamat sampai tujuan, kan seperti itu. Kemudian kemampuan berkomunikasi juga itu atribut soft skill. Tidak semua orang bisa, harus ada kemampuan. Biasanya malu, malu dan seterusnya. Ya, antusias, berani mengambil keputusan, tadi sama itu. Ya, ini soft skill ini tidak terlihat. Susah, harus terbiasa. Integritas, ya, kejujuran juga perlu. Motivasi untuk meraih prestasi tadi, gigih, semangat. Ya, sekarang kan susah. Ya, belajar susah. Sudah ada, sudah soft skillnya sudah rendah. Karena kalau sudah rendah, di tempat kerja pun akan seperti itu. Tidak mau itu meraih prestasi di tempat pekerjaan. Kenapa? Karena di sekolahnya juga biasa-biasa saja. Tidak tertantang, tidak struggle, itu. Tidak ada kompetisi yang menimbulkan motivasi untuk meraih prestasi. Makanya harus tertanam. Anda semua harus terbiasa berkreasi, kreatif. Ya. Kalau nyontek juga harus berkreatif. Ini mah nyontek dari A sampai Z sama saja, berkreasi. Pada dasarnya kan semuanya kan begitu. Cuma harus diinovasi lagi. Kerjasama dalam tim, jangan lupa. Di kapal apalagi teamwork, nggak bisa kerja masing-masing. Di kapal itu kerja tim, makanya harus terbiasa. Ada biasa sendiri, nah nanti harus bekerja dalam tim. Makanya sekolah di SMA, kebetulan SMA kita kemaritiman, ya harus sudah terbiasa dengan kerja. Berpikir kritis, ini sesuai dengan paradigma, ya, karakter yang diperlukan pada pendidikan abad menyongsong industri 4.0. Berpikir kritis, kemudian menghargai pendapat orang lain. Kira-kira ini atribut soft skill. Kemudian ada juga atribut soft skill menurut Patrick. Si Patrick ini menyampaikan dalam bukunya Making College Count. Apa? Sama, komunikasi skill. Komunikasi skill, kemampuan berkomunikasi. Sama dengan tadi atribut yang pertama, ya, kemampuan berkomunikasi. Kemudian skill berorganisasi, ya, leadership yang kita bahas, materi di leadership ada logik, harus logik, effort harus upayanya ada.
Kalau bahasa di agama ikhtiar, ya, ikhtiar wajib, hasil tidak wajib. Effort, upayanya harus ada. Orang bisa pinter harus effortnya harus muncul. Apa? Belajar dengan semangat, baca buku dan seterusnya. Effortnya harus ada, upayanya. Ya. Kemudian group skill sama tadi, teamwork, etik, ya. Etik, ini panduan, norma-norma. Ini soft skill menurut Patrick O'Brien. Jadi pada dasarnya sama semua menurut siapapun. Dan soft skill itu sudah dominan, sangat penting digunakan dalam abad 21 atau untuk menyongsong industri 4.0. Kemudian ada juga menurut survei 10 universitas terbaik. Seperti itu. Jadi soft skill itu harus kerja keras. Ya. Willingness to work hard. Percaya diri, pede, visioner, ya. Future oriented. Jadi orang pikirannya ke depan terus. Ya, teamwork masuk. Ya, hampir sama dengan atribut soft skill yang sebelumnya kan, menurut siapa saja, menurut Patrick, menurut sama, planner, ya, ada rencana, analytical thinking, berpikir analisis, adaptasi, ini adaptasinya, ingat, harus mau berubah, lihat kondisi, zamannya berbeda, harus ikut zaman, cepat beradaptasi, jangan jadi golongan vested interest, ya, tidak mau perubahan, maunya cara lama, berubah ke arah yang lebih baik, adaptasi nih, quick adapt, cepat adaptasi. Kemudian 8-nya under pressure, harus bisa bekerja di bawah tekanan. Wah, hebat ini, kita di bawah tekanan harus bisa bekerja. Di kapal mau karam, kapal mau kandas, kapal mau kolisian, tabrakan. Dalam kondisi begitu kita harus bekerja, jangan panik, itu soft skill. Kebanyakan orang panik kan nggak bisa berpikir jernih. Nah, dididik soft skill itu harus under pressure. Kemudian bahasa asing juga sekarang harus sudah terbiasa. Ya, bahasa asing itu harus sudah. Yang terakhir adalah organizer, jadi organisasi. Oleh karena itu beberapa dunia usaha, ya, beberapa perusahaan ini dalam merekrut pekerjaannya, kebutuhannya seperti nomor 1, 2, 3, 4, sampai 10. Ternyata lulusan yang ranking 1, ranking 2 ini ternyata merah. Yang hitam, ini yang soft skill ini. Matang, dinamis, fleksibel, kreatif, ya kan? Memiliki motivasi, memiliki target, ini soft skill semua ini. Inisiatif, integritas, mampu menangani stres, bekerja keras. Ya, ini kebutuhan dunia industri kepada calon-calon yang mau bekerjanya. Jadi Anda juga harus seperti ini. Harus muncul soft skill ini. Bersedia bekerja di luar jam kerja, ya. Di remote area, di kampung juga siap. Biasanya kan orang kerja pengennya yang enak-enak saja, nggak mau di remote area, di kampung, di mana. Ya kan? Kayak kita kapal ikan dulu, saya kapalnya kecil, 3 bulan baru ketemu daratan, ya saya kira-kira seperti itulah. Sama saja remote area, jauh dari mana-mana kan. Kemudian dapat bekerja mandiri dalam tim, ya kan. Pengalaman, experience. Yang nomor 10 dapat berkomunikasi, ini juga termasuk masih merah. Yang nomor 11 terampil bernegosiasi, berkomunikasi, terampil komputer, yang merah ini, karena bisa dipelajari. Hard skill, memahami dengan baik bidang hard skill. Ternyata bertanggung jawab soft skill, punya komitmen, memiliki kualitas yang baik dalam kepemimpinan kan tadi itu. Di materi leadership, ya, ada karakter yang positif, karakter yang negatif kan gitu. Kemudian
memiliki great sense of service, besar sense service-nya, memperbaikinya tinggi, berpenampilan menarik juga masuk soft skill. Ini versi beberapa perusahaan yang ingin merekrut pekerjaannya, gitu. Kemudian karakter penting yang siap bekerja menurut majalah Tempo, ini menurut majalah Tempo sama ya, hampir relatif sama. Soft skill mau bekerja keras, kepercayaan diri soft skill, visioner ya, visi ke depan, kerja tim sama, memiliki kepercayaan yang matang sama, berpikir analisis sama, mudah beradaptasi cepat, quick adapt ya, bekerja dalam tekanan under pressure tadi, cakap berbahasa asing, mampu berorganisasi, hampir sama ya. Jadi makanya di sekolah kita memprioritaskan, cuma tidak menghilangkan hard skill, disinergikan supaya bersinergi baik sesuai dengan prioritas. Maksudnya soft skillnya mungkin lebih besar, hard skillnya lebih sedikit ya, sesuai dengan prioritas kebutuhan pasar ya. Sehingga kembali ke hasil survei, ini hasil survei di negara Britain, Amerika sama Kanada ya, 3 negara melakukan survei tentang atribut soft skill ya. Ternyata apa? Ranking pertama, awas, ternyata ranking pertama inisiatif. Jadi orang yang punya inisiatif tinggi itu soft skillnya sudah bagus. Rata-ratanya 90 ini ya. Di negara British 89, Amerika 89, di Kanada 91. Jadi rata-ratanya paling tinggi. Makanya kita semua termasuk Anda harus melatih, mempraktekkan bagaimana orang yang punya inisiatif yang tinggi. Jangan diem ya, harus mempunyai inisiatif. Oh, ini harus begini. Makanya kemampuan analisinya harus bagus, analytical ability-nya harus bagus supaya punya inisiatif ya. Jangan jadi yes man saja. Kemudian yang kedua apa? Yang kedua ternyata etik, norma. Di sini integrity, kejujuran. Ternyata peringkat kedua dengan nilai rata-rata average score-nya 89. Walaupun Anda skillnya bagus, hard skillnya oke, tapi kalau integritinya lemah, normanya lemah, Anda tidak akan pernah kepake dan tidak akan pernah panjang urusannya. Gak susah. Makanya sesuai dengan testimoni tadi, saya lebih memilih pekerja yang attitude-nya bagus, sikapnya bagus, keterampilannya kurang, daripada keterampilannya bagus, sikapnya kurang. Ini testimoninya. Dan ini menunjukkan bahwa hasil survei menunjukkan bahwa integriti emang nomor 2, peringkat ranking yang kedua. Kemudian ranking yang ketiganya adalah critical thinking, berpikir kritis tadi. Ini sesuai dengan pendidikan karakter 4.0, harus kritis berpikirnya ya. Jangan mau menerima tanpa harus dibaca, disaring dulu. Ini nilainya rata 89 ya. Itu untuk peradaban industri 4.0 ini harus berpikir kritis, harus punya kemampuan berpikir kritis ya. Contohnya belajar di sekolah, diam, nanya enggak, apa tidak. Ditanya gurunya jelas, diam. Ditanya enggak jelas, diam juga. Ya, harus kritis, nanya apa yang perlu ditanya. Ya, supaya apa? Supaya terbiasa Anda bisa menjadi habit. Ya. Kemudian sampai nomor 4, willingness to learn. Ya, willingness to learn, ada kemauan untuk belajar, ada mau belajar. Ya.
harus mau belajar dengan apa saja. Di sekolah mau belajar, setelah bekerja mau belajar apa saja. Ya, kira-kira seperti itu, sampai 4 saja. Artinya bahwa soft skill masih dominan dibutuhkan dalam setiap pekerjaan daripada hard skill, karena soft skill emang perlu dilatih, perlu dicontoh, perlu dibiasakan supaya menjadi habit, supaya menjadi kebiasaan. Tapi kalau hard skill bisa dicetak, bisa dikerjakan dalam waktu yang tertentu, tidak seperti soft skill, ya sangat lama sekali. Oke guys, mungkin itu saja pertemuan kali ini tentang diskusi soft skill. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.